molor banget. Lagi rame banget nih foodies, Mochi Giant Super Lumer. Pada FOMO tuh foodies ya, sampai antriannya bikin macet jalanan. Bang, agak pinggir bang. Maaf nanti ketabrak bang. Nggak jadi makan mochi, yang ada jadi makan nasi bentar ya. Oke, agak ke samping ya. Kamu ke samping. Ada yang udah pernah nyobain nggak mochi di sini? Belum, baru pertama kali. Ada yang udah pernah? Kamu udah pernah? Iya. Oke, kalau ini kayaknya jangan berdiri di sini, berdiri di pelaminan sama aku. Kamu namanya siapa? Alexa. Apa sih yang menarik dari mochi segede kepala bayi ini menurut kamu? Enak sih kak. Enak? Iya, awalnya tuh coba yang rasa strawberry. Tagihan, nah jadi ini pengen cobain yang rasa baru. Iya, pengen cobain rasa mangganya. Oh, ini ada rasa mangganya? Iya, ada rasa mangga, ada leci juga. Oh, menurut kamu enak. Isiannya gimana? Banyak? Banyak kak, nggak mampu habisin sendiri. Oh, oke. Wah, awal sih cuma coba-coba tuh foodies, jadi malah ketagihan. Konsepnya open kitchen gitu. Mochi dibentuk dan diisi di depan para pembeli dengan 3 pilihan krim dan 3 pilihan buah premium. Varian krimnya ada mangga, stroberi, tiramisu, dan biskuit. Sedangkan buahnya bisa pilih anggur muscat, leci, stroberi, dan mangga. Semuanya laris manis loh, bisa habis stok 10 kg buah setiap hari. Ngiler deh ya sampai ke ubun-ubun. Satu mochi giant ini setara dengan 10 mochi mungil tuh foodies. Saya mau lihat dulu bagaimana teksturnya. Jadi mochi itu harus molor. Wah, molor banget. Campurannya tepung ketan, susu bubuk, dan mentega. Bikin mochinya jadi super kenyal banget. Sehari kudu nyetok sampai 30 kg mochi nih foodies. Wah, itu setara dengan sampai 500 hingga 600 porsi foodies. Mochi ini bisa tahan 3-4 jam di suhu ruangan. Aman lah kalau foodies mau jajan sekalian buka jasa just tip. Wow. Jadi ada rasa segar, ada rasa buah-buahannya. Nih, tuh, buahnya tuh melimpah banget, ada anggur. Enak banget. Terus ini strawberry. Tuh, strawberry. Cobain. Wow. Speechless sumpah. Pantas aja orang-orang pada ngantri sepanjang itu. Karena menurut aku ini worth it banget untuk jadi dessert kamu. Paduan buah anggur yang segar, stroberi yang ada asam-asamnya, dan leci manis bikin rasa mochi terasa fresh. Topping red velvet ini juga terasa pas aja gitu loh di lidah. Asik ya? Nah, kalau mau cobain yang mungil-mungil, ini juga ada foodies. Harganya mulai dari Rp5.000 dengan 20 varian mochi yang bisa dipilih. Wow, lembut banget, chewy banget. Lihat. Wow, jadi coklatnya nggak terlalu manis, nggak buat enak sama sekali. Saya rasa ini kalau misalnya makannya after main course, cocok banget karena dia nggak bakal buat kamu jadi enak gitu loh. Legit parah. Mochi coklat tanpa krim ini sukses bikin hati lengket. Gak kemanisan foodies karena isiannya itu pakai dark coklat. Ditambah taburan coklat pahit di luar mochi bikin rasanya jadi balance dengan adonan mochinya yang manis. Wow, cuy nyoy. Kita cobain ya. Wow, ini stroberinya fresh banget. Udah gitu krimnya ini milky banget dan chewy juga dari kulitnya. Menurut saya ini kalau misalnya kamu pengen makan untuk 1 kali lahap doang, ini cocok banget. Ini pas banget. Kalau foodies mau coba, bisa banget nih standby dari jam buka awal di jam 4 sore. Tapi nih foodies dari jam 3 sore juga ada yang udah pada nunggu loh. Waduh. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Saya mau take away dulu, mau bawa pulang. Enak.
Foodies, ini nih bakmi yang siang bolong kayak begini, abangnya nggak berhenti ngegongso terus. Kadang masak bakmi, kadang juga bikin nasgor dan aromanya itu loh, nyengat banget ya di hidung. Auto ngiler deh. Namanya bakmi ompong mania. Jangan salfok dulu, bukan berarti abangnya ompong ya Foodies. Cuma namanya emang dibikin biar unik aja gitu. For your info nih guys, ini udah jualan dari tahun 73. Nah, kebanyakan udah seberapa tuh turun-temurun, coba rasa nikmatnya. Langsung aja nggak usah banyak cincong, let's go kita cobain yuk Rian. Nah, ini dia Foodies, bakmi ompong mania. Foodies, bakminya ini homemade loh ya. Dari minyak aja udah kelihatan fresh, teksturnya kenyal, halus dan gak pakai lengket. Bumbunya juga rame, ada telur ayam yang dituang gak pakai pelit dan sayurnya juga masih fresh banget ditambahin bakso sama daging ayam. Nah, yang bikin makin puas pakai lada, kecap Inggris dan minyak wijen. Wih, jadi makin nikmat nih. Ini bener-bener enak banget, Foodies. Teksturnya ya. Teksturnya tuh dia mie-nya itu lembut, nggak buat rahang pegel juga waktu kita kunyah, dan itu emang enak banget. Dia nggak keras, rasanya medok. Kalau bahasa Jawa tuh medok banget dan aroma smoky-nya itu berasa banget. Terus pedesnya cocok kalau buat aku ya, karena dia nggak terlalu pedes juga, tapi tetap ada rasa pedes-pedesnya tipis-tipis dan ini approve banget di lidahku. Mantap. Dan bakminya ini ada rasa sedikit rasa manisnya karena emang ada campuran kecap manis, kecap Inggris dan minyak wijen, dan pasti ini membuat cocok banget di lidah. Ada pedes, ada smoky-nya juga dan ada rasa manisnya. Jadi ini cocok banget untuk lidah-lidah kita Indonesia ya. Anyway, abang penjualnya dulu tuh chef loh di Chinese resto. Jadi nggak kaget kalau sekarang jualan bakmi rasa bintang 5 banget nih, tapi harganya tetap kaki 5. Mantul toh. Teksturnya tuh kayak nggak terlalu keras nasinya, tapi gembur, dan tekstur nasinya juga pulen banget Foodies. Jadi ini enak banget ketika dimasak menjadi nasi goreng, dan aku gak sabar lagi pingin habisin ini Foodies. Emang ya Foodies, di sini jam bukanya cuma dari jam 7 pagi aja sampai jam 1 siang doang. Kayaknya sebentar banget, tapi percaya deh, dari pagi sampai jam tutup nih, kuali nggak berhenti ngebul terus, saking ramenya Foodies. Gimana Pak, menurut Bapak dengan masakan di sini enak banget nih? Wah, enak banget pokoknya deh. Emang Bapak sering makan di sini? Sering. Sering banget? Iya. Dari tahun berapa Pak? Dari pas saya masuk pas kerja di sini. Oh, oke, jadi Bapak sering banget ke sini ya? Iya. Untuk istirahat makan siang di sini? Makan siang. Wah, ini emang enak banget ya Pak. Bapak paling sering pesannya apa? Nasi goreng. Makasih ya Pak. Iya. Nah Foodies, bener kan? Ini emang nasi gorengnya enak banget karena rasanya tuh kayak ada rasa gurihnya, asinnya dapet, manisnya dapet, dan pedasnya berasa banget. Foodies, menu di sini fix approve yes, dari porsinya yang jumbo abis sampai toppingannya nggak pelit sama sekali. Benar-benar bikin rasa jadi lebih nendang. Bayangin aja nih, bakmi plus nasgor jadi satu, itu auto jadi jawaban pas lagi lapar banget siang-siang ya kan? Atau buat menu sarapan juga gaspol banget. Lagian kan harganya nggak bikin kantong menjerit Foodies. Mulai dari 20-an aja dan pulang-pulang perut kenyang sampai sore deh. Worth it dong, worth it parah sih. Ini lokasinya di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, Foodies bisa datang langsung dan cobain langsung. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Wah, ini enak banget. Foodies, so buntut yang satu ini nggak pernah sepi tiap hari loh. Favorit warga lokal saat hari kerja, plus tujuan wisata kuliner turis luar kota saat weekend. Nah, Foodies, kita sudah sampai bener nih di Sop Buntut dan Soto Sapi Mang Endang. Di sini lokasinya. Nah, ini kalau dilihat nih ya,
reviewnya, fotonya nih sampai 2000 lebih. Kemudian komennya juga sampai ratusan. Yap, ratingnya di internet hasil voters 2000-an netizen juga tinggi banget loh foodies. Yuk kita buktikan, selazis apa sih sop buntut yang udah buka setengah abad ini? Bentar. Itu diapain, Mang? Ini diikat, Pak. Oh, Pakai tali bambu ini diikat. diikat, digulung. Proporsi. Potongan buntut sapi berwarna pink ini emang selalu bikin salvok pelanggan itu foodies ikonik dan menggiurkan banget. Buntut sapinya sengaja diikat menggunakan tali bambu supaya nggak rontok nanti dagingnya ketika direbus. Duh, kebayang deh ya empuknya. Oke. Wah, ini langsung digunting aja berarti ya. Satu porsi sop buntut ini berisi seikat buntelan daging loh foodies, jadi dijamin sama deh tuh berat dan jumlahnya. Next tinggal tambahin besti-bestinya, mulai dari daun bawang, bawang goreng, tomat, wortel, serta brokoli. Selain sehat, isian brokoli jadi ciri khas dari warung Mang Endang nih foodies dibanding sop buntut lain yang ada di Kota Bogor. Nah, kuah sop hasil rebusan buntut sapi dan juga aneka rempah ini jadi pamungkasnya. Ini dia nih yang jadi incaran ratusan pelanggan setiap hari. Raut muka saat seruputan kuah pertama nggak bisa bohong ya guys. Kuahnya yang gurih dan super ngaldu emang bikin lidah langsung auto bahagia. Tadi pas di depan juga ikut ngeracik, saya lihat mereka masak di panci tidak menggunakan air yang berlebihan, jadi kaldunya itu benar-benar berasa sekali. Kemudian ini pas masuk ke mulut ya, kuahnya itu kayak nendang sekali di mulut. Wah, gitu. Biar makin seger dan ningkatin cita rasa, wajib banget nih ditambahin perasan jeruk nipis. Lala, wanginya tambah menyeruak deh tuh. Jadi pas digigit sedikit, ini dagingnya langsung ngeblend dalam mulut, lumer, dan wah ini enak banget. Langsung lepas, effortless. Penasaran gak foodies, kenapa sih daging buntutnya berwarna pink kayak begini? Ini bukannya belum matang loh ya, soalnya direbus selama 4 jam lebih loh. Katanya karena direbus dengan waktu yang cukup lama, kemudian dari wortel, dari tomat, dan ada beberapa bumbu rempah-rempah rahasia yang bikin ini jadi warna seperti kemerahan seperti ini. Tapi ini benar-benar udah mateng, enak, ngeblend, nyatu, dan nikmat banget. Walau dagingnya nyempil di antara tulang buntut, tapi makannya nggak pakai effort sama sekali foodies. Empuk bener dan ini nggak ada ngelawannya samsek, cakep. Ini ada sambal kacang, teksturnya lumayan kental. Katanya makannya nggak boleh campur langsung di sop buntutnya, harus taruh di nasi. Yap, sambalnya juga agak beda nih. Ada campuran kacang yang bikin rasanya nggak sekedar pedas. Enak, cocok. Ini approve. Ini sambal kacangnya pedas nampol. Muka udah mulai merah, lama-lama bisa membiru. Wah, foodies, ternyata review di internet dengan kenyataan di sini sama persis. Dagingnya empuk, iya lagi. Kuahnya berasa kaldunya, iya lagi. Kemudian rempahnya juga kaya banget. Dan ini bisa dibilang review paling jujur. Dibilang rame, iya. Saya makan belum selesai, pengunjung sudah gonta-ganti berbeda orang. Lihat, nah ini enak banget. Enak banget.
Wah, 10 jempol deh buat resep sop buntut warisan turun-temurun yang kualitasnya masih sangat terjaga ini. Warung Mang Endang buka tiap hari foodies nggak pakai libur dari jam 9 pagi. Tinggal pilih deh tuh, mau jadi warlock atau cosplay jadi turis. Oh ya, jangan lupa bawa uang tunai ya, karena di sini nggak menerima cashless sama sekali. Oke foodies, cheers! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies yang segar, kebanggaannya wargi Bandung nih. Anyway, es campur utuy ini tuh jam bukanya agak berbeza dari yang lain loh. Kalau biasanya jualan es kan siang bolong, nah di sini bukanya dari jam 4 sore hingga tengah malam foodies. Jadi kalau kesini siang-siang, ya alamat belum jualan. Pak, kayak amat Pak. Pak, ini saya baca Pak, ada es alpukat negro, ada es alpukat bule, itu gimana sih Pak? Itu biar keren aja. Oh, biar keren aja. Nah, saya tahu nih Pak, kalau di sini tuh es campurnya bukanya dari sore sampai jam 12 malam Pak. Ramenya abis maghrib ya? Malam-malam. Ayolah gaskeun Tezi, bikin sendiri es campurnya. Untuk membuat satu porsi es campur utuy ini, bahannya cukup beragam foodies. Mulai dari alpukat, cincau, pacar Cina, timun suri, kelapa muda, serta gula dan susu. Oke, apa aja tuh Pak? Selain terkenal legend dan endul, es campur utuy ini nih foodies juga ramah di kantong loh harganya. 15 ribuan aja udah bisa menikmati yang segar-segar di sini. Oh iya, bukanya dari sore hingga tengah malam ya. Bukan tanpa alasan memang di foodies. Jadi dulunya es campur ini banyak dibeli sama para pelanggan yang pulang kantornya itu malam-malam foodies. Jadi banyak yang mampir di atas jam 7 hingga jam 12 malam. Makanya hingga sekarang jam bukanya masih sama tuh, dan beneran dong, makin malam makin rame di sini. Nggak rela menghancurkan esnya nih foodies. Jadi mau nggak mau ya kan? Waduh, seger banget foodies. Ini masih kena alpukatnya doang nih. Alpukatnya itu juga lembut banget, lumer di mulut foodies. Kalian cobain kulang-kaling sama cincaunya. Kayaknya semua di sini tuh pada lumer-lumer di mulut foodies. Kulang-kalingnya kan biasanya tuh suka ada yang keras tuh. Ini lembut banget kulang-kalingnya. Cincaunya juga lembut banget. Aduh, semuanya lembut-lembut banget. Capcus, kalau main segar-segar tapi dengan vibes minum kopi, gaskan aja langsung datang ke sini ya, di Es Campur Utuy yang ada di Jalan Sadewa nomor 22, Kota Bandung. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak receh. Hey, para pemburu sarapan lazis, cus buruan merapat ke sini. Di Grand Galaxy Bekasi ada nasi kuning tapi pakai gaya bogana ala Tegal. Wih, tampilan naskunnya jadi centil banget ya, sama tuh kayak nama warungnya. Foodies, gak perlu jauh-jauh ke Tegal untuk nyobain nasi bogana. Karena nasi kuning bogana juga ada di Bekasi ya foodies. Nih, kayak sekarang nih aku lagi ada di warung makan Mbok Centil kayak aku gitu. Kita cobain nih nasi kuningnya dulu. Ini ada wangi-wangi daun salam gitu ya, ini cukup kencang. Terus kunyitnya ini takarannya pas, nggak terlalu banyak, jadi nggak ada rasa-rasa pahit, anjir gitu ya. Terus gurih foodies. Paduan resep nasi bogana yang gurih karena campuran santan plus resep nasi kuning yang penuh rempah ini ternyata kawin banget loh foodies. Taburan abon sapi juga bikin rasanya makin kaya, ada manis-manisnya gitu deh tuh.
Nah, kalau nasi kuning Bogana tuh pasti ada ini, ada ponggolnya, alias nih tempe yang dikasih bumbu rempah gitu ya. Jadi bukan tempe orek, Foodies. Cobain. Walau tampilannya mirip, tempe orek dan tempe ponggol ternyata punya perbedaan yang signifikan. Rasa gurihnya ada, sedikit rasa manisnya juga ada, pedesnya kadang tuh masih ada, tipis-tipis aja Foodies. Kayak ini nih Foodies, ini rasanya tuh manisnya mirip kayak apa ya, kayak tempe bacem gitu. Tapi ini rempahnya jauh lebih banyak, kelihatan ya Foodies ya. Ponggolnya tuh diselimutin sama bumbu banyak banget. Tempe ponggol teksturnya nyemek dengan rasa pedas gurih, sedangkan tempe orek teksturnya kering dan rasanya cenderung manis. Jangan ketukar lagi Foodies, oke? Satu porsi nasi kuning Bogana komplit kayak begini harganya cuma 15.000 aja loh Foodies. Lauknya itu ada ayam opor suwir plus telur semur. Wah, lengkap kan? Gimana? Masih kurang? Tenang, ada gorengan favorit para Foodies nih. Nih Foodies, wah, waduh, garing. Oh, ada bagian garingnya, ada bagian yang empuknya di dalam ya. Duh, emang ya warga Blok 62 nggak bisa lepas dari yang namanya gorengan. Apalagi bakwan sayur yang perfect banget kayak begini. Garing kriuk di luar tapi empuk and juicy di dalam. Cakep. Kedengeran nggak kriuknya tuh? Kedengeran kan crispy-nya kayak gimana? Ini gurih. Gurihnya nggak lebay. Bumbunya juga pas. Kadang aku tuh nemu yang bakwan antara nggak plain, asin banget gitu ya. Kalau ini pas takarannya. Kalau sarapan nasi kuning berasa berat, pesan aja roti panggang Srikaya yang cantik ini nih Foodies. Wow, tuh Foodies. Aduh, lumer-lumer kemana-mana ya. Saking banyaknya nih si selai Srikayanya. Enak banget. Pas banget buat sarapan. Selai Srikayanya banyak, manis, yang nggak lebay. Si rotinya juga teksturnya tuh perpaduan antara masih empuk sama garing-garing bagian luarnya. Secara tekstur tuh komplit ya Foodies, ada garing, empuk, plus selai Srikaya yang lumer. Sederhana tapi jaminan comfort food banget ini. Kayak gini, temennya itu kopi Foodies. Nih, ada kopi top. Apa kalau misalkan di Minang tuh namanya kopi tangkui ya? Balik gitu. Nah, kalau di Sumatera Barat, menu ini namanya kopi tatungkui. Cara minumnya unik itu loh Foodies, soalnya harus ditiup tipis-tipis. Tapi nggak boleh kekencengan, takutnya bakal nyembur itu kemana-mana. Cobain Foodies. Berhasil, sorry. Kita minum ya Foodies. Lagi. Mantapnya. Ini dia nih Foodies yang namanya makan receh, mereceh tapi rasa gak recehan.